Izin memulai nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sunarto. Selamat siang Ibu. Mohon maaf kemarin sempat menghubungi panjenengan, tapi mungkin panjenengan sudah istirahat, gitu. Jadi tidak ada jawaban, gitu, balasan. Tapi mohon maaf. Nggih, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, Hari Bapak? ini alhamdulillah, walaupun kita melaksanakan puasa sudah insya Allah hari ke-23, tetap sehat, tetap semangat, ya, untuk tetap bergerak, untuk menggerakkan. Alhamdulillah luar biasa sekali kuatnya Bapak ya. Iya, Pak. Saya tadi sempat membaca chat dari Bapak. Sepertinya Bapak ingin meminta saya untuk mendampingi jenengan berdiskusi, nggih, Pak. Kira-kira ada masalah apa ya, Bapak? Gini Bu, kebetulan saya kan guru penggerak angkatan 3 Ibu. Jadi Bapak. dari mungkin hampir sudah berjalan 3 tahun sekarang ini, saya masih galau, masih bingung bagaimana bisa mengembangkan atau menularkan ilmu saya terhadap seluruh dewan guru yang ada di sekolah itu. Jadi ilmu yang saya dapatkan itu seolah-olah mandek atau terhenti di diri saya sendiri. Jadi itu tidak sesuai dengan visi guru penggerak yang bisa menggerakkan orang lain. Jadi ya itu yang membuat galau saya Bu. Jadi selama saya 3 tahun ternyata saya tidak bisa menggerakkan orang lain. Jadi ini yang membuat yang ingin saya diskusikan ke Ibu tentang apa yang menjadi kegelisahan saya dalam 3 tahun terakhir ini. Oh, begitu ya, Pak. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk mendiskusikan permasalahan yang Pak Sunarto hadapi ya Pak ya di sekolah Bapak ketika Bapak ingin berbagi ilmu pada rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu nggih Pak. Betul sekali Bu. Jadi kami merasa kenapa ya kok tidak bisa menggerakkan orang lain, kok tidak bisa membagikan ilmu saya kepada guru-guru yang lain. Ini yang menjadi beban buat saya sehingga saya merasa haruskah ada solusi lain untuk melaksanakan ini, Bu. Ngoten Ibu. Selama ini ketika Bapak melakukan pengamatan atau observasi terhadap rekan-rekan Bapak yang ada di sekolah, menurut Bapak rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bapak itu kira-kira seperti apa ya Pak? Setelah saya amati itu hampir mungkin kita bagi tiga kategori. Kategori guru yang pertama itu adalah kategori guru yang memang dia pinter, dia memang pandai, tapi dia sulit untuk menerima perubahan atau menerima ilmu baru dari apalagi yang notabene saya di bawahnya. Itu yang kategori pertama. Kategori kedua, kategori yang sudah di zona nyaman. Mereka tidak mau menerima perubahan karena memang dia sendiri ya sudah ogah-ogahan saja. Nah ini yang membuat kami serasa kok seperti ini ya, kok bertolak belakang dengan ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak itu yang nomor 3 ini adalah sebetulnya kategori yang dia ikut-ikut saja, diajak ke utara ikut ke utara, diajak ke selatan ikut ke selatan, tapi tidak mau untuk merubah dirinya atau intinya berusaha untuk bisa memaknai sebetulnya apa yang ingin dia rubah. Jadi ada 3 klasifikasi guru yang ada di sekolah kami, Bu. Cuma yang menjadi dasar kami itu adalah kenapa program saya itu tidak berjalan itu karena terutama tiga tipe guru tadi yang membuat kami itu bingung saya harus mulai dari mana. Gitu ya Pak. Jika dikaitkan dengan tujuan yang ingin Pak Sunarto capai, rekan-rekan yang ada di sekolah Bapak ini jika kita asumsikan ke dalam sebuah angka dari angka 1 sampai 10, mereka itu sekarang berada di posisi angka berapa, Pak? Kalau keseluruhan, kalau kita kalkulasi keseluruhan dari seluruh dewan guru mungkin
baru berada di angka 4. Baru Jadi berada yang di angka 4 di ya, Pak. bawah 50% Bapak Ibu guru itu masih ogah atau masih tidak mau menerima sebuah perubahan. Dan Gitu. perubahan itu yang menurut saya bisa bergerak itu kalau bisa mau menerima perubahan. Tapi dari angka 1 sampai 10, yang 6 ini masih ogah-ogahan untuk membuat sebuah perubahan atau menerima sebuah perubahan. Lalu harapan Bapak Sunarto, yang Bapak Sunarto inginkan seharusnya mereka itu ada di angka berapa ya, Pak? Kondisi sekarang kan 4 ya, Pak. Harapan Bapak ke depannya itu mereka harus ada di angka berapa? Sebetulnya tidak muluk-muluk Ibu, karena mungkin dengan perkembangannya kurikulum dan perkembangannya jiwa pendidikan sekarang, dunia pendidikan, di angka 7 sudah baik menurut saya, Bu. Karena saya Gitu di ya, sini Pak. juga bukan kepala sekolah yang intinya masih punya atasan. Jadi kalau target saya pribadi di angka 7, tapi mungkin kalau target kepala sekolah mungkin bisa di angka 8 atau 9. Tapi kalau untuk pribadi saya itu cukup di angka 7 sudah bagus karena saya di sini juga guru junior yang dari segi umur mungkin saya paling muda, kemudian dari segi jabatan juga masih ada kepala sekolah dan masih ada urusan-urusan yang lain. Iya. Jadi yang Bapak Sunarto harapkan teman-teman yang ada di sekolah itu harusnya ada di angka 7 ya, Pak ya. Betul sekali, Ibu. Selama ini apa saja yang sudah Pak Sunarto lakukan untuk merubah mindset guru-guru yang ada di sekolah itu, Pak? Yang pertama, saya dari program kita menggunakan program digitalisasi perangkat. Karena di sekolah kami, Bapak Ibu guru itu kan kalau misalnya buat RPP, cetak, kemudian sudah dibendel tanpa dibaca lagi. Itu menurut saya kan juga merupakan hal yang mubadir. Akhirnya saya merubah sebuah perubahan digitalisasi terhadap perangkat pembelajaran yang saya prakarsai sehingga Bapak Ibu guru cukup menggunakan Google Drive dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berusaha untuk membuat sebuah kombel karena tuntutan dari sekolah, tuntutan dari pengawas tentang untuk memenuhi kebutuhan PMM itu kan juga harus ada kombel di lingkungan sekolah. Jadi saya juga ingin membuat sebuah kombel yang berkaitan mungkin di kelompok belajar yang ada di lingkungan sekolah yang ini membahas tentang beberapa hal yang ada di uh, sekolah kami, Bu. Tapi sampai saat ini belum begitu berjalan. Mungkin ada 2 opsi itu yang mungkin saya akan laksanakan. Tapi yang ketiga, saya juga sering membuat praktek baik. Jadi saya membuat pembelajaran saya buat bermakna, saya buat yang memerdekakan. Tapi itu juga banyak tantangan yang menghambat kami untuk menggerakkan yang lain. Terkadang yang lain malah cenderung bukan mengapresiasi, malah mencemooh. Masa kebetulan saya guru PPKN, masa pembelajaran PPKN berada di luar kelas? Masa pembelajaran PPKN anak-anak suruh gunting menggunting, suruh tempel menempel? Jadi inilah yang menurut saya, oh terkadang apa praktek baik kita ini ternyata tidak disetujui oleh beliau. Padahal apa yang saya laksanakan itu malah anak-anak membuat anak bahagia, anak-anak bisa enjoy. Akhirnya anak bisa mempresentasikan yang awalnya hanya males-malesan, dia ingin berkreasi. Ini terkadang juga sulit diterima oleh guru-guru yang lain. Gitu ya, Pak. Sebenarnya setelah saya menyimak apa yang sudah Pak Sunarto paparkan, program-program yang sudah dilaksanakan itu sangat luar biasa dan sudah sangat bagus sekali ya, Pak. Namun sepertinya menurut Pak Sunarto masih belum berhasil, begitu ya, Pak? Belum berhasil, Bu, karena dari beberapa hal yang dari tiga opsi tadi untuk kegiatan dengan digitalisasi berjalan, cuma mungkin tidak sampai penuh, hanya mungkin sekitar 50-60%. Untuk kombel belum berjalan sama sekali, hanya sekedar rencana. Yang benar-benar saya jalankan hanya berkaitan praktek baik, tapi kami sendiri belum bisa untuk sampai saya pernah berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, tolong Ibu, saya diobservasi. Intinya bagaimana pembelajaran kami di dalam kelas. Itu sebetulnya hanya ingin memancing beliau saja biar dia tahu tentang perubahan ini. Tapi sampai sekarang juga hanya sekedar dia datang ke kelas, kemudian mengobservasi, sudah
Akhirnya tidak bisa saya kembangkan lagi tanpa ada refleksi umpan balik dari beliau. Gitu ya Pak. Apakah ada hal positif Pak di sekolah Bapak yang mungkin bisa Bapak gunakan untuk memperbaiki keadaan ini? Sebetulnya kalau dari hal positif ini mungkin banyak Bu, sebetulnya apalagi sekarang ini juga dengan adanya kebutuhan PMM, kebutuhan pelengkapan PMM itu mungkin yang paling bagus nanti adalah kita membentuk sebuah kombel yang isinya kita akan saling berbagi praktek baik. Jadi kombel nanti intinya program yang pertama adalah Bapak Ibu Guru saya tantang untuk membuat praktek baik dan saling memberikan umpan baik. Mungkin ini adalah hal positif yang bisa membuat mindset Bapak Ibu untuk membuat sebuah perubahan dalam kelas. Mungkin itu. Oh iya Bapak. Tadi saya bisa menangkap ternyata masih ada hal positif yang bisa diberdayakan ya Pak untuk merubah atau memperbaiki keadaan yang saat ini sehingga nantinya bisa sesuai dengan tujuan yang akan Pak Sunarto capai. Nah, sesuai dengan hal-hal positif yang bisa diberdayakan sesuai apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Sunarto tadi, apa Pak langkah strategi yang menurut Bapak paling cepat dan efektif untuk dilaksanakan selanjutnya? Yang pertama mungkin adalah secepatnya untuk membuat kombel, Bu. Karena kombel nanti akan menjadi sebuah wadah besar berkaitan dengan berbagi praktek baik, umpan balik, kemudian intensitas untuk pertemuan. Mungkin kalau selama ini kan sebelum ada kombel kita sulit untuk bertemu untuk berkaitan dengan praktek baik. Akhirnya mungkin kalau dengan ada kombel nanti kita akan selalu ada waktu, kita jadwalkan secara terinci, hari apa kita tetapkan, mungkin seminggu sekali kita ada pertemuan rutin yang intinya membahas program-program yang akan ada di sekolah, mungkin berbagi praktek baik dan saling memberikan umpan balik. Kemudian menjadi memfasilitasi teman-teman yang lain mungkin yang dari segi IT. Kalau dari segi IT mungkin Bapak Ibu guru di sini itu hanya dari 10 mungkin hanya satu yang mungkin di bawah rata rata. Untuk yang lain sudah saya yakin masih makin mahir karena Bapak Ibu guru yang lain juga selain ada di sekolah ini juga ikut MGP dan sebagainya. Mungkin banyak banyak ilmu lain. Jadi mungkin kombel ini yang harus segera kita untuk karena nanti sebagai wadah besar yang akan menjembatani atau mewadahi tentang uh, perubahan yang insya Allah akan saya laksanakan itu. Wah, luar biasa sekali ide dan strategi yang sudah Pak Sunarto rancang ya. Untuk melaksanakan strategi ini, dukungan apa yang Bapak Sunarto butuhkan ke depannya? Yang pertama adalah dukungan kepala sekolah. Karena di sekolah berarti ada kepala sekolah Ibu. Kepala sekolah adalah faktor utama yang harus mendukung dengan program saya. Yang kedua adalah dukungan dari teman-teman untuk dia merasa sadar tentang kepentingan tentang apa sih urgensi dari adanya kombel ini. Mungkin yang ketiga nanti berkaitan dengan tempat dan sebagainya itu juga fleksibilitas ya Bu. Wah, luar biasa, Pak. Adakah rekan guru yang bisa dilibatkan dalam program atau strategi ini, Bapak, yang bisa membantu Pak Sunarto nantinya? Kalau rekan guru ada Bu, tapi mungkin sebagian kecil saja yang mereka memang dia adalah embrio-embrio kami dari mungkin dari 1 sampai 10 ada beberapa mungkinlah 2 atau 3 yang bisa membantu kami karena memang beliau sudah embrio saya dan mereka mungkin lebih 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 apa ya lebih paham tentang IT tentang digitalisasi mereka yang bisa kami libatkan. Wah, luar biasa ya Bapak ya. Dari percakapan kita panjang lebar tadi, saya bisa menyimak bahwa Bapak Sunarto ternyata sudah bisa menemukan solusi sendiri untuk memperbaiki keadaan dan untuk mencapai tujuan yang sudah Pak Sunarto rencanakan. Kapan kira-kira ya Pak strategi ini akan dilaksanakan? Kalau untuk kombel saya mungkin Pak secepatnya Ibu karena ini mungkin sebentar lagi juga akan Idul Fitri mungkin ini secepatnya akan saya masuk kepada kepala sekolah tentang program ini sehingga pada waktu masuk pertama awal setelah hari Idul Fitri kombel sudah bisa terbentuk dan terjadwal dengan pasti tentang kapan pelaksanaannya. Bagus sekali Pak rencananya Pak. Lalu nanti saya kan ingin tahu ya Pak perkembangan dari program atau strategi yang sudah Pak Sunarto laksanakan.
Menurut Bapak kapan ya enaknya kita bertemu kembali untuk saling berbagi lah Pak, berbagi cerita, berbagi pengalaman, supaya nanti saya bisa tahu nih, apakah program yang sudah Pak Sunarto lakukan sudah berhasil apa tidak ya, gitu. Kapan ya Pak kita bertemu lagi? Saya sangat senang sekali Ibu kalau mungkin Ibu berkenan bertemu kembali karena sebagai nanti flashback kami juga, kami insya Allah beri waktu kami 1 atau 2 bulan ke depan karena eh, praktek baik ini, Kombel ini bisa berjalan kan minimal 1 bulan untuk dapat dievaluasi. Jadi saya sangat sangat mengharapkan Ibu bisa kita bisa ketemu lagi Bu walaupun dengan dunia maya atau tetap maya sehingga kami dapat masukan juga tentang hal apa yang saya perbaiki di dalam Kombel nanti. Saya terima kasih sekali kalau mengenai Ibu bersedia lagi. Baiklah Pak, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bertemu kembali di 1 atau 2 bulan ke depan ya Bapak ya. Terakhir Insya nih Allah Pak, siap Bu. setelah melaksanakan percakapan, mulai dari sesi yang pertama hingga sekarang, kesimpulan apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya berdiskusi dengan Budian tadi, yang pertama ternyata saya mulai percaya diri. Saya ingin membangun komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan dewan guru, bagaimana uh, Kombel ini bisa berjalan karena menurut saya Kombel inilah wadah yang luar biasa, wadah besar di sekolah kami untuk mewadahi semua kegiatan yang ada di sekolah, terutama tata perubahan. Kemudian yang kedua, saya makin percaya diri bahwasanya saya meyakini setelah Ibu kuatkan tadi, saya pasti bisa dan saya akan selalu dan harus bisa. Terima kasih Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Ternyata Pak Sunarto ini adalah orang yang memiliki dedikasi yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa untuk selalu menjalin kolaborasi dan berinovasi. Terima kasih Bapak atas waktunya ya Bapak ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Saya juga mohon maaf jika selama proses pendampingan dan diskusi kita tadi ada hal yang kurang baik atau yang kurang berkenan yang sudah saya lakukan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya nggih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi